Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apa benar Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melakukan manuver politik untuk menghancurkan reputasi Jokowi? Syafri ini bukan sembarang menteri. Banyak analis politik yang menyebut Syafri adalah satu dari 3 tokoh yang paling berpengaruh di lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo. Dia pekan lalu mengeluarkan pernyataan yang kemudian digoreng untuk membangun citra negatif tentang Jokowi. Dan salah satu pihak yang menunggangi pernyataan Syafri tersebut adalah PDIP, Partai Anti Jokowi. Pernyataan yang saya maksud adalah apa yang dikatakan Syafri saat menghadiri latihan terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis, 20 November yang lalu. Ketika itu tiba-tiba saja dia mengatakan bahwa latihan yang dilakukan prajurit TNI di Morowali adalah intersepsi terhadap bandara yang tidak punya perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Intersepsi adalah istilah yang lazim digunakan dalam konteks operasi pertahanan udara TNI Angkatan Udara. Itu adalah tindakan militer untuk membayangi dan jika perlu memaksa mendarat atau mengusir pesawat asing yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Tapi yang terpenting dari pernyataan Syafri adalah soal bandara yang tidak punya perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Syafri tidak dengan eksplisit menyebut nama bandara tersebut. Tapi dengan segera orang menduga yang dimaksud adalah bandara yang ia datangi yaitu Bandara IMIP. Dia bilang bandara tersebut anomali. Walau juga tidak menyebut secara khusus, orang bisa langsung menafsirkan bahwa perangkat negara yang tidak ada di bandara yang dipersoalkan Syafri adalah aparat seperti imigrasi, bea cukai, atau otoritas bandara negara. Yang dia ungkapkan selanjutnya lebih tajam lagi. Syafri memperingatkan bahwa keberadaan bandara yang tidak diawasi negara bisa membuka celah bagi pelanggaran terutama terkait kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi. Syafri menekankan bahwa pemerintah harus hadir menegakkan hukum dan regulasi. Ia menegaskan tidak boleh ada republik di dalam republik. Syafri menekankan bahwa sebuah bandara tidak boleh beroperasi seolah sebagai entitas terpisah yang tidak tunduk pada negara. Jadi terlihat sekali betapa Syafri membangun narasi bahwa ada pelanggaran kedaulatan luar biasa di sana dan karena itu TNI akan mengambil tindakan militer. Pernyataan keras Syafri ini menjadi meledak di media sosial karena kemudian tersebar viral sebuah video yang seolah menunjukkan bandara IMIP itu dulu diresmikan oleh Presiden Jokowi. Narasi yang muncul kemudian adalah Syafri menggugat bandara IMIP yang melanggar kedaulatan Indonesia. Harap dicatat, Syafri tidak pernah menyebut nama IMIP dan nama Jokowi. Tapi gelombang opini yang kemudian berkembang adalah Syafri sedang mempersoalkan bandara IMIP yang diresmikan oleh Jokowi. Ketika dihubungi wartawan, Jokowi membantah dugaan itu. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, nggak pernah, kata Jokowi pada 28 November lalu. Jokowi mengaku pernah meresmikan Bandara Maleo atau dikenal juga dengan sebutan Bandara Morowali. Bandara tersebut dibangun pemerintah sejak tahun 2007 dan diresmikan Jokowi Desember 2018. Tapi dia tidak pernah meresmikan Bandara IMIP. Celakanya, pernyataan Jokowi itu tidak begitu saja dipercaya para pembencinya. Isu IMIP terus digoreng untuk menunjukkan akal-akalan Jokowi. Salah satu penggoreng itu adalah politisi PDI Perjuangan Guntur Romli. Menurut Guntur, klarifikasi Jokowi bahwa ia tidak meresmikan Bandara IMIP adalah upaya cuci tangan yang sangat menggelikan. Guntur menyatakan bahwa berdasarkan data pemberitaan publik, Jokowi memang meresmikan PT IMIP pada tahun 2015, termasuk fasilitas-fasilitasnya dan di dalam fasilitas itu terdapat bandara. Menurut Guntur, klarifikasi dari Jokowi justru menimbulkan kebingungan publik dan membuat rakyat semakin penasaran mengenai tujuan pembangunan bandara tersebut. Oleh karena itu, ia menilai bahwa publik berhak mengetahui siapa saja pihak yang diuntungkan dari pendirian bandara di kawasan IMIP itu. Ia mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan dari pembangunan bandara tersebut dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade. Ia khawatir bahwa negara dan rakyat telah dirugikan selama kurang lebih 10 tahun oleh keberadaan bandara yang kini disorot publik. Satu orang lagi yang juga berkomentar adalah pengamat militer Koni Rahakundini Bakri.
Dia bahkan menyurati Presiden Prabowo terkait operasional PT IMIP yang menurutnya berjalan tanpa pengawasan negara. Koni menilai kondisi ini sebagai kelalaian terhadap kedaulatan negara sehingga meminta Prabowo untuk menindaklanjutinya. Dalam surat terbuka yang diunggah dalam akun Instagramnya, Koni mengakui posisi Kabupaten Morowali sebagai kawasan investasi yang berperan penting terhadap ekonomi nasional. Karena itu, Koni mendorong Prabowo agar menginstruksikan audit menyeluruh atas tata kelola data, keamanan, dan investasi di Morowali. Di luar mereka, saya yakin ada banyak komentator-komentator lain yang kembali ingin menyudutkan Jokowi. Tapi memang pertanyaan utama yang harus dijawab sekarang adalah sebenarnya bandara mana yang dimaksud Syafri? Morowali itu kan memiliki 2 bandara. Bandara pertama adalah Bandara Maleo, bandara resmi milik pemerintah, dibangun dengan dana APBN APBD, dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan berstatus bandara umum. Di bandara itu, aparat negara hadir lengkap. Fungsi utamanya adalah pelayanan publik. Inilah bandara yang diresmikan Presiden Jokowi pada 2018. Lantas, bandara kedua adalah Bandara IMIP, bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park yang dibangun dan digunakan sebagai fasilitas pendukung operasional industri. Statusnya adalah bandara privat yang sepenuhnya legal. Bandara ini dikelola swasta tapi beroperasi di bawah pengawasan penuh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Bandara IMIP memang bukan bandara internasional. Karena itu wajar bila di bandara itu tidak ada kontrol formal dari aparat seperti imigrasi, bea cukai, atau otoritas bandara negara. Semua kontrol formal itu memang tidak diperlukan karena bandara IMIP adalah bandara khusus milik sebuah perusahaan swasta. Itu bukanlah sebuah anomali, bukan sesuatu yang janggal. Pertanyaannya, yang mana yang dimaksud Syafri hendak diintersepsi oleh TNI? Kalau dari data yang ada tadi, tidak ada satupun yang memenuhi tuduhan Syafri. IMIP jelas bukan karena bandara itu bukan bandara umum. Luhut Binsar Panjaitan yang adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi di era Jokowi yang turut terlibat dalam pembangunan IMIP sudah menegaskan bahwa IMIP sama sekali tidak dapat dianggap melanggar undang-undang. Luhut menyebut bandara IMIP bukan untuk penerbangan internasional sehingga tidak butuh bea cukai dan imigrasi. Selain itu, menurut Luhut, sangat wajar memberikan izin fasilitas bandara untuk IMIP karena perusahaan pengolahan biji nikel tersebut berinvestasi sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, Ketua DPP PSI Valdo Maldini juga mengatakan bahwa berbagai tuduhan yang diarahkan kepada Pak Jokowi lebih terlihat sebagai upaya mencari kambing hitam. Valdo menyatakan tuduhan terhadap Jokowi adalah fitnah yang sengaja diproduksi demi kepentingan politik tertentu. Menurut Valdo, mereka yang menyebarkan isu tersebut sebenarnya mengetahui bahwa Jokowi tidak pernah meresmikan bandara IMIP, tapi tetap menyebarkan klaim palsu untuk menciptakan persepsi negatif di masyarakat. Jadi bisa dipahami juga kalau sekarang banyak pihak mulai meragukan kejujuran Syafri. Apakah pernyataan ini memang didasarkan pada kekurangpahaman mengenai IMIP? Tapi masa sih seorang Menteri Pertahanan sekurang paham itu? Dan apa ya tujuan dia mengangkat narasi itu? Mungkin saja sih juga dia salah paham mengenai status IMIP. Pada Agustus 2025, Menteri Perhubungan sebenarnya memang sempat mengubah status IMIP menjadi status internasional. Tapi IMIP sendiri yang kemudian menyatakan mereka keberatan kalau status bandaranya dinaikkan menjadi bandara internasional. Karena itulah pada Oktober status IMIP kembali jadi status khusus. Kembali pertanyaannya, apakah Syafri masih menyangka bandara IMIP adalah bandara internasional sehingga dia merasa bandara ini mengabaikan kedaulatan negara Indonesia? Kita belum bisa memperoleh jawaban saat ini. Walau saya ragu Syafri akan melakukannya, ada baiknya Syafri memberi penjelasan ulang tentang tuduhannya. Bagaimanapun, ini adalah pelajaran sangat penting. Mengapa para petinggi negara harus lebih berhati-hati dalam bicara? Mudah-mudahan blunder Syafri tidak membawa konflik berkelanjutan. Yuk pakai akal sehat, karena hanya kalau kita pakai akal sehat, Indonesia akan selamat.